Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil aradi was samawat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika wa khalilika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ikhwatal iman, ayuhal hadirun, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, mensucikannya, serta bersyukur kepadanya atas semua kemudahan-kemudahan, nikmat, hidayah dan kasih sayang yang Allah curahkan kepada kita hingga sampai saat ini. Salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita, tauladan kita, Nabi akhir zaman, yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat, yang mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan masuk ke dalam telaganya. Dan beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun, ikhwatal iman, hadirin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah di pertemuan kita di pagi hari ini, pagi yang kita selalu harapkan keberkahannya di setiap paginya, sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi harinya. Dan kita berdoa kepadanya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan-amalan yang diterima. Hari ini hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari orang-orang yang percaya terhadap kesialan, khurafat. Dan Nabi SAW di zaman jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah, mereka mempercayai adanya kesialan di bulan Safar. Maka Nabi SAW dalam hadisnya beliau mengatakan, La tiyarata wala hamata wala safara. Dalam Islam tidak ada anggapan sial, tidak ada kesialan di burung hantu, hamah, atau mungkin kalau di kita di burung gagak, dan juga tidak ada kesialan di bulan Safar. Maka anggap Safar seperti bulan-bulan biasa. Sehingga orang-orang jahiliyah di zaman dahulu, ketika mereka di bulan Safar, mereka takut untuk melakukan perjalanan karena katanya Safar bulan musibah, bulan sial. Mereka tidak mau menikahkan di bulan Safar karena takutnya tidak berkah pernikahannya. Maka anggap bulan Safar seperti bulan biasa. Maka di sebagian kita, kalau kita bicara secara jujur tentang dalil mengenai ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin, sebagian mereka di Rabu terakhir di bulan Safar mereka mengenal dengan istilah Rabu Wakasan, ya. Di pagi harinya itu mereka ada sholat sunnah, dan mereka melakukan itu dengan alasan bahwa di hari tersebut turun 320.000 bencana atau musibah, sehingga harus ditolak bencana tersebut
Dan cara menolaknya adalah dengan cara salah satunya adalah dengan melaksanakan sholat di pagi hari. Tentu kalau kita bicara tentang dalil, maka tidak ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun dari amalan-amalan para sahabat. Nah, ikhwatal iman ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan sedikit bicara tentang hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana ataupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum disebabkan karena beberapa hal, atau kita sebut dengan senyuman-senyuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, agama kita adalah agama yang menggabungkan antara hubungan kita dengan Allah dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Dan tersenyum sebetulnya secara fitrah itu, senyum itu adalah akhlak seseorang yang dipahami orang, ya. Tetapi ternyata senyum itu bernilai pahala di orang muslim. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Jadi senyummu untuk saudaramu adalah sedekah berpahala. Jadi saya sering menyampaikan, jangan sampai semakin panjang jenggot seseorang semakin susah untuk senyum, Pak. Tetapi seharusnya semakin dalam atau semakin tinggi ilmu seseorang, semakin panjang jenggotnya, maka semakin mudah dia tersenyum. Karena kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatku, bertemu denganku, berbicara kepadaku, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu tersenyum, Pak. Menunjukkan senyum indahnya kepada para sahabat. Orang mungkin susah untuk menginfakkan hartanya karena manusia diberikan kecintaan terhadap harta. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan gundah gelisah. Ketika mereka diberikan kesulitan-kesulitan, mereka mengeluh. Tetapi ketika mereka diberikan kemudahan-kemudahan, contohnya harta, manu'a, mereka pelit gitu. Maka itulah sifat manusia. Maka kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang. Orang ketika disuruh sedekah berat, kenapa? Karena ya saya capek kerja banting tulang, peras keringat, masa setelah saya dapat uang saya kasih ke orang gitu kan. Itu prinsip orang-orang yang tidak beriman. Adapun orang yang beriman, mereka paham bahwa ya namanya kehidupan dunia, namanya kekayaan, ketika seseorang meninggal dunia maka tidak akan dibawa kecuali amalan-amalan solehnya. Maka yang akan dibawa nanti pada hari kiamat adalah amalan-amalannya, termasuk salah satunya adalah sedekah. Maka orang yang mudah untuk bersedekah adalah orang yang paham bahwa nanti sedekah itulah yang akan bisa menyelamatkan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua orang memiliki harta, Pak. Makanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu enak. Mereka pergi membawa pahala yang banyak." Kenapa seperti itu? Mereka salat berjamaah sama seperti kita orang miskin salat berjamaah. Mereka berpuasa Ramadan sama seperti kami juga berpuasa Ramadan. Akan tetapi dengan kelebihan harta yang mereka miliki, mereka bisa berinfak, bisa bersedekah. Nah, maka Nabi SAW memberikan cara-cara supaya mengimbangi orang-orang kaya tersebut. Nabi mengatakan, tasbihah, subhanallah sedekah, kalimat Allahu Akbar sedekah, la ilaha illallah sedekah. Maka cari sedekah-sedekah yang lain jika seandainya kita tidak mampu untuk bersedekah dengan harta. Salah satunya apa? Untuk selalu friendly, selalu welcome terhadap orang dengan kita tersenyum kepada mereka. Maka itu adalah sedekah. Nah, ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang saya akan bawakan hadis-hadis adalah mengenai senyuman-senyuman indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama adalah hadis yang disebutkan dalam sejarah berkenaan dengan hari terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di hari tersebut. Kisahnya
dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annal muslimina bainahum fi salatil fajri yaumal itsnain. Hadis atau pencerita yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya kaum muslimin ketika mereka melaksanakan salat subuh di hari Senin, di hari terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin yusalli lahum, dan Abu Bakar As-Siddiq mengimami para jamaah. Dan Abu Bakar As-Siddiq mengimami salat semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 17 kali, Pak. Dan itulah yang menjadi alasan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Gitu kan? Makanya ada kisah setelah wafatnya Rasulullah SAW, ketika itu para sahabat termasuk yang paling kuat adalah orang-orang Ansar yang mereka berkumpul di salah satu tempat yang disebut dengan Saqifah Bani Sa'idah. Mereka ketika itu berbincang-bincang siapa yang akan meneruskan perjuangan Nabi menjadi pemimpin di kota Madinah. Maka ketika itu orang-orang Ansar memilih seorang pemimpin namanya Sa'ad bin Ubadah. Tapi ketika itu Umar bin Khattab mendengar bahwa orang-orang Ansar sedang kumpul-kumpul di satu tempat, maka akhirnya Umar pun menasihati Abu Bakar, Abu Bakar, yuk kita datangi orang-orang Ansar. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab berdua berjalan menuju Saqifah Bani Sa'idah itu, ketemu dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di tengah. Maka akhirnya bertemulah dengan orang-orang Ansar, dan akhirnya Abu Ubaidah menasihati, hai orang-orang Ansar, kalian adalah penolong-penolong agama. Jangan sampai kalian yang sudah diberikan gelar penolong-penolong agama menjadi penghancur agama. Sesungguhnya kepemimpinan itu ada di tangan orang-orang Quraisy, sedangkan kalian orang-orang Ansar adalah menteri-menterinya, gitu kan. Dinasehati hadis-hadis tentang keutamaan orang-orang Quraisy. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kita pilih Umar saja atau Abu Ubaidah sebagai seorang pemimpin, gitu kan. Maka ketika itu Umar menolak, dan Umar mengatakan, engkau hai Abu Bakar lebih berhak daripada saya. Apa dalilnya? Salah satunya apa? Kiasnya Umar bahwa kepemimpinan sholat yang mirip-mirip dengan kepemimpinan negara, gitu kan. Di zaman dahulu biasanya pemimpin negara memimpin sholat biasanya. Maka ketika Nabi saja menyetujui engkau sebagai seorang pemimpin dalam sholat, maka dalam kepemimpinan dunia maka lebih mudah, gitu kan. Maka Abu Bakar As-Siddiq yang lebih berhak. Maka itulah dalilnya Umar mengenai berhaknya kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian juga seorang wanita pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sekarang saya alhamdulillah bertemu dengan Anda. Kalau nanti Anda tidak ada, maka saya menemui siapa? Maka Nabi SAW mengatakan, temuilah Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq di hari Senin itu mengimami para jamaah, tiba-tiba Rasulullah SAW menunjukkan wajahnya, membuka tirai jendelanya, dan para sahabat melihat Rasulullah SAW. Dan ketika itu Rasulullah SAW tersenyum melihat para sahabat bahagia ketika para sahabat berbaris-baris rapi untuk menegakkan salat berjamaah. Di sini Abu Bakar As-Siddiq melihat senyumnya Nabi, dan para sahabat melihat senyum indah itu, dan kaum muslimin pun terfitnah dengan itu. Mereka menganggap Nabi SAW sudah sehat. Tapi Nabi SAW tetap memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami sholat. Dan mereka senang, alhamdulillah Nabi sudah sehatan, gitu kan. Dan mereka pun akhirnya melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian datanglah waktu pagi dan mereka dikejutkan dengan kabar qubida Rasulullah SAW, telah meninggal Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW. Tadi subuh tersenyum kok, bahagia melihat wajah yang seperti itu, kok di pagi harinya meninggal Nabi SAW. Intinya Nabi SAW tersenyum bahagia melihat para sahabatnya melakukan rutinitas salat subuh secara berjamaah. Artinya mereka mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka pertanyaannya, apakah kita ditanya, apakah kita umat Nabi SAW? Kita mengatakan iya. Tetapi apakah kita termasuk umat beliau yang membuat beliau tersenyum bahagia karena kita berpegang teguh terhadap sunnahnya, atau kita umat beliau yang membuat beliau sedih
karena kita meninggalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya panjang, tapi intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan senyum indahnya, karena senyum salah satu cara untuk menunjukkan kebahagiaan dan senang terhadap sesuatu. Ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang selanjutnya, Pak. Ini saya hanya bacakan beberapa hadis dan kita ambil pelajarannya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang senyuman-senyuman beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, hadis yang berkenaan dengan rumah tangga, Pak. Ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rifa'ah al-Quradi talaqa imra'atahu fabatta talaquha. Sesungguhnya Rifa'ah, seorang sahabat namanya Rifa'ah al-Quradi, beliau mentalak istrinya fabatta talaquha, dan dengan tolak bain. Tolak itu ada dua, ada tolak roji, ada tolak bain. Apa itu tolak roji? Tolak roji adalah talak yang bisa dirujuk kembali. Kalau tolak bain adalah talak yang tidak bisa dirujuk kembali. Di sini Rifa'ah al-Quradi mentalak bain istrinya, dan tentu mentalak bain itu ada yang dengan cara sunnah, ada yang dengan cara bid'ah. Cara sunnah itu kan wanita itu memiliki 3 kali talak, Pak ya. 3 kali talak, sehingga yang namanya kehidupan rumah tangga, kita tidak paham bagaimana seseorang ketika ternyata berumah tangga ternyata terbongkar aib-aibnya. Kalau aib-aib yang berhubungan bukan dengan agama misalnya, maka bersabar dia di sana. Tapi jika seandainya aib tersebut berhubungan dengan agama, dia tidak sholat, dia buruk akhlaknya, dia suka kasar, bahkan dia memukul misalnya, maka tidak ada jalan lain untuk seorang wanita kecuali harus bercerai gitu kan misalnya. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Hal yang halal yang paling Allah benci adalah talak. Meskipun hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama, yang namanya talak itu halal, itu kan boleh. Jadi kadang orang dengan talak hidupnya lebih baik karena menemukan calon yang lebih baik atau suami yang lebih baik. Tapi intinya talak ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Bagaimana talak yang sunnah, ada talak yang bid'ah? Seperti ketika seseorang mentalak istrinya setelah disetubuhi, Pak. Jadi kan perempuan ada masa haid, masa bersih. Yang talak secara sunnah itu adalah talak yang dilakukan bukan ketika masa haid atau ketika dia bersih, tetapi ketika bersih dia disetubuhi baru ditalak setelah itu. Jadi ketika masa bersih misalnya, masa bersih itu misalnya 20 hari misalnya, maka ketika seseorang akan mentalak, maka lewati proses dia masa haid dulu, setelah masa bersih jangan disetubuhi di sana, maka ditalak. Cuman kan jarang ada orang yang mentalak sampai berpikir seperti itu. Biasanya orang ketika mentalak dalam keadaan emosi dan marah gitu kan. Makanya ada pertanyaan dari sebagian orang, bagaimana hukum mentalak seseorang ketika sedang marah? Istilahnya, tidak ada orang yang mentalak istrinya dalam keadaan tidak marah. Misalnya suami mengatakan kepada istrinya, istriku sayang, sini sebentar saya talak kamu, dalam keadaan tidak marah. Gak ada yang seperti itu. Semua orang yang mentalak biasanya sedang marah. Cuman marah itu ada dua. Ada marah yang menutup logika, ada marah yang tidak menutup logika. Marah yang menutup logika itu adalah ketika dia berantem hebat, kemudian ketika marah dia banting HP-nya, dia banting apapun di sana, ini sudah logikanya sudah nggak ada, Pak. Ya, ketika dia ingin tapi kalau seandainya marahnya masih logikanya masih ada, ketika dia marah, misalnya ketika ingin dia banting HP-nya, ternyata HP-nya HP mahal misalnya, sebentar HP saya mahal misalnya, jangan dibanting, kemudian cicilannya masih banyak misalnya, maka ketika itu logikanya ada, dan ketika itu dia mentalak, maka talaknya sah yang seperti itu. Adapun talak yang ketika dia marah yang menutupi logika, maka talaknya tidak dianggap. Nah, maka ada fikihnya dalam mentalak itu, maka dipelajari. Artinya bukan berarti untuk dipraktekkan. Artinya ini sebagai sebuah ilmu gitu kan.
Dan dan talak yang selanjutnya adalah mentalak istri sekaligus 3 kali. Ini talak yang bid'ah. Gitu. Misalnya saking marahnya dia pun tadi mentalak istrinya, engkau saya talak 1 kali ucapannya. Engkau saya talak, engkau saya talak 3 kali dalam satu majelis, dalam satu waktu. Itu kan, nah, maka ini adalah talak yang bid'ah, gitu kan. Tetapi hukumnya bagaimana? Apakah sah atau tidak? Nah, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti ini dianggapnya 1 kali talak, hukumnya sah. Maka talak itu tidak bisa dipermainkan, Pak. Bercanda dan seriusnya orang mengatakan talak, maka hukumnya sah. Gitu. Yang tidak boleh dibercanda itu 3 hal: mentalak, kemudian menikahkan, dan membebaskan budak. Misalnya ada seorang ayah bercanda kepada seorang pemuda, nak, saya nikahkan kamu dengan anak saya, gitu kan, si fulanah binti fulan. Bercanda dia dengan mas kawin surat Al-Fatihah misalnya. Kemudian diterima sama si anak muda tersebut, saya terima misalnya. Itu sah itu, Pak. Hati-hati itu. Tidak ada bercandaan dalam 3 hal tadi. Nah, kita kembali kepada tadi, talak tadi. Jadi di zaman Nabi orang yang mentalak istrinya 3 kali dalam satu majelis, maka itu dianggap 1 talak. Tetapi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika terjadi kasus seperti ini, ketika ada seorang suami mentalak istrinya 3 kali dalam satu majelis, maka Umar mengambil ijtihad, itu dianggap talak 3, Pak. Sehingga tidak bisa rujuk kembali kepada istrinya. Kenapa? Karena di zaman itu Umar melihat orang banyak bermudah-mudahan dengan kalimat talak, sehingga hukum talak tersebut pun disahkan oleh pemerintahan, Pak. Tapi wallahu alam, kalau kita kembali di zaman kita sekarang, apakah talak tersebut dianggap 3 atau 1? Zahirnya lebih kuat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dianggap 1 kali talak. Kecuali jika seandainya pemerintah memutuskan itu, maka mengikuti putusan pemerintah, Pak. Jadi ketika ada seorang istri ditalak oleh suaminya, talak 1 kali, maka dia bisa dirujuk. Kemudian setelah itu misalnya talak lagi yang kedua, maka bisa dirujuk kembali. Dan yang ketiga, talak yang ketiga, maka tidak bisa dirujuk kembali. Nah, di sini seorang sahabat namanya Rifa'ah Al-Qaradi telah mentalak istrinya 3 kali dan tidak bisa dirujuk kembali. Akhirnya apa yang terjadi? Fatazawwajaha ba'dahu Abdurrahman bin Zubair. Maka istrinya Rifa'ah ini pun setelah ditalak 3 kali oleh Rifa'ah dan habis masa iddahnya, maka dinikahi oleh seorang sahabat yang lain namanya Abdurrahman bin Zubair. Gitu. Kemudian setelah mereka menikah, faja'at an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka wanita tersebut mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, dan dia mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha kanat inda Rifa'ah fatallaqaha akhira thalathati aw thalathi tatliqatin fatazawwajaha ba'dahu Abdurrahman bin Zubair. Wanita ini mengatakan, saya dulunya istri Rifa'ah Al-Quradi, kemudian dia mentalak saya 3 kali, kemudian saya menikah dengan suami yang baru, yaitu Abdurrahman bin Zubair. Dan wanita ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi, kata dia, demi Allah ya Rasulullah. Ini yang membuat Nabi tertawa. Ma ma'ahu ya Rasulullah illa mithlu hadhil hudbati li hudbatin akhadat hamin jilbabiha. Wanita ini punya jilbab. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kepunyaannya Abdurrahman ini seperti ini, dipegang ujung jilbabnya, Pak. Dan jilbab ketika dipegang, kira-kira gimana maksudnya? Paham nggak? Ini saja ujung jilbab nih. Dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kepunyaan dia seperti ini ya Rasulullah. Ini enggak hidup, Pak, gitu kan? Seperti ini. Lihat, akhirnya para sahabat ketika wanita ini bertanya vulgar seperti itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai meneriaki gitu kan, hei Abu Bakar ada samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, itu wanita terlalu vulgar, usir dia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu kan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memuji wanita Ansar. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Sebaik-baiknya wanita Ansar. Kenapa?
mereka tidak malu bertanya tentang hukum meskipun hal-hal yang sensitif seperti itu, Pak. Tuh, di sisi lain Nabi SAW memuji orang-orang wanita-wanita Ansar. Karena mereka kadang datang kepada Nabi bertanya tentang haid kepada Nabi SAW. Nabi kan malu, Pak. Cuman kan Nabi harus mengajarkan itu kepada mereka. Termasuk di sini. Jadi wanita ini mengatakan sambil bersumpah, dia mengatakan wallahi demi Allah, kata dia, ma ma'ahu ya Rasulullah, kepunyaan dia seperti ini, ngaplek seperti itu, tidak bergerak gitu kan. Maka Nabi SAW ketika itu tersenyum mendengarkan ucapan wanita ini. Maka Nabi SAW mengatakan apa? La'allaki turidina an tarja'i ila rifa'ah. Jangan-jangan engkau mengatakan kalimat ini barusan supaya engkau cerai dengan suamimu yang kedua dan engkau ingin kembali kepada suamimu yang pertama. Karena ternyata wanita yang telah ditalak bain oleh seorang suami bisa untuk rujuk kembali dengan suaminya dengan syarat, Pak. Syaratnya apa? Dia menikah dengan laki-laki yang baru, dan pernikahan tersebut harus pernikahan yang dasar cinta sama cinta, dan suami sudah menikmati istrinya, istrinya sudah menikmati suaminya. Baru jika seandainya rumah tangga yang kedua juga berprahara dan sampai bercerai dengan syar'i, maka si suami yang pertama bisa menikahi lagi dengan nikah yang baru. Gitu. Paham maksudnya? Tapi Nabi SAW melaknat nikah muhalil. Apa nikah muhalil itu? Jadi nikah muhalil itu adalah nikah yang dilakukan, misalnya ada suami istri dia bercerai dengan talak 3 misalnya. Ada satu orang sok jadi pahlawan, dia melihat si wanitanya hidupnya nggak semangat, si suami hidupnya nggak semangat, mereka saling sayang misalnya, tapi nggak bisa bersatu kembali karena gara-gara sudah hukumnya seperti itu. Akhirnya muncul laki-laki yang selanjutnya, dia pun menjadi pahlawan dengan yuk kita nikah saja dulu. Nikah saya bohongan, artinya nikah beneran, tetapi tujuannya untuk menghalalkan engkau dengan suamimu yang pertama gitu kan. Maka nikah yang seperti ini nikah yang dilarang, nikah yang tidak boleh, Pak. Dalam Islam ada nikah yang tiga boleh itu. Salah satunya nikah yang seperti ini, nikah muhalil. Nikah yang kedua adalah nikah dengan syarat yang tidak benar. Seperti seorang kakak punya adik, seorang kakak punya adik. Dia mengatakan kepada kepada laki-laki tersebut, saya akan nikahkan engkau dengan adik saya dengan syarat engkau nikahkan adik kau dengan saya gitu kan. Maka seperti ini tidak boleh. Ada syaratnya. Tetapi kalau tidak ada syaratnya maka sah-sah saja, Pak. Misalnya bagi qadarullah, misalnya kakak adik. Misalnya kakaknya nikah dengan adiknya karena dasar cinta. Kemudian kelamaan misalnya dinasehati supaya nikah aja sama itu tuh, nikah saja sama itu gitu. Akhirnya mereka pun akhirnya mau nikah lagi, maka secara hukum boleh-boleh saja, gitu kan? Tidak masalah, tidak ada hubungan darah, tidak ada larangan-larangannya di sana, kecuali kalau dari awal pernikahan ada syaratnya. Nikahkan saya dengan adikmu, baru saya akan nikahkan adik saya dengan engkau gitu kan. Maka seperti ini tidak boleh. Para ulama khilaf apakah sah atau tidak nikahnya, zahirnya tidak sah, Pak. Kemudian nikah yang ketiga yang tidak sah adalah nikah mut'ah. Nikah yang ketika dalam akadnya disebutkan batasan waktu. Nikah kontrak. Seperti misalnya saya menikahi dengan engkau, saya nikahkan engkau dengan putri saya misalnya dengan sekian untuk waktu 5 hari misalnya. Maka nikah seperti ini tidak sah. Maka ini nikah kontrak, namanya nikah mut'ah gitu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada wanita tadi, jangan-jangan engkau mengucapkan itu dengan tujuan supaya engkau bisa kembali kepada suamimu yang pertama. Nabi mengatakan la, tidak boleh, hatta tadzuki usailatahu wa yadzuqa usailataki, sampai engkau menikmatinya dalam hubungan ranjang dan dia pun menikmati engkau dalam hubungan ranjang. Artinya nikah yang memang karena cinta, bukan perceraian yang dimaksudkan untuk menghalalkan pernikahan yang pertama itu. Maka dalam kisahnya ketika sahabat tadi siapa, Abdurrahman bin Zubair ini dikeluhkan oleh istrinya bahwa kepunyaannya mirip seperti ujung jilbab yang tidak bergerak itu, maka dia pun datang kepada Nabi SAW dengan membawa anak-anaknya, karena dia punya anak-anak dari istri yang lain gitu kan.
Maka dia pun datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, tuduhan istri saya itu nggak benar ya Rasulullah. Kalau seandainya punya saya seperti itu, ini dari mana anak-anak ini hasilnya ya Rasulullah gitu kan. Maka lihatlah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali kisah-kisah yang kita ambil hukumnya, itu kan pelajarannya. Ini dalam hubungan rumah tangga. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya, mudah-mudahan tadi hadis ini bisa diambil pelajarannya. Hadis yang selanjutnya, Pak. Ista'dzana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat di sini sering kita dengar hadis-hadis Umar bin Khattab sering berkunjung ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya apa? Ketika Umar bin Khattab mengunjungi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika Umar masuk, Umar pun melihat keadaan rumah Nabi, kanan kiri tidak ada apa-apa. Nabi ketika itu tidur beralaskan tikar yang kasar dengan apa? Dengan bantal yang terbuat dari sabut-sabut kurma gitu kan. Maka ketika itu ada kulit hewan yang menggantung di atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana pemandangan rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Apa yang kita keluhkan di kehidupan ini? Nikmat kita banyak. Inti kehidupan dunia cuma 3 sebetulnya. Nabi mengatakan man kana aminan fi sirbi, siapa yang dia aman di rumahnya, sehat badannya, punya makanan di hari tersebut, itu seakan-akan dia telah mendapatkan dunia dengan segala isi-isinya kan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak, bertahan 3 bulan dengan menu yang sama. Apa itu? Kurma dan air putih. Kita kalau makan misalnya, kita makan luar biasa. Kita makan dengan ayam yang bervariasi, dengan telur, dengan protein nabatinya, protein hewaninya, buah-buahannya, semua kita miliki. Apa yang kita keluhkan? Kalau orang makan ubi tiap hari, bosan nggak dia? Ngeluh dia. Makan uduk tiap hari misalnya, bosan dia, ngeluh dia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 3 bulan, pagi, siang, sore makannya apa? Kurma dan air putih. Kita makannya makanan, minumannya apa? Es kelapa, es teh manis lah, es campur lah, minuman siap saji lah. Apa yang kita keluhkan? Makanya inti kehidupan dunia itu 3, aman, kesehatan, makanan. Gitu. Apalagi Nabi hanya menyebutkan makanan di hari tersebut. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau melihat isi rumah Rasulullah SAW, beliau menangis. Kenapa menangis? Melihat Nabi tidur di atas tikar yang kasar, kemudian pipi-pipinya bergaris-garis disebabkan karena sabut-sabut kurma tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, "Ma yubkika ya Umar?" Apa yang membuat Anda menangis wahai Umar? Kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, tuh Raja Romawi, Raja Persia, mereka hidup dalam kemewahan-kemewahan mereka, padahal mereka adalah orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Mereka orang-orang jahat, mereka menyekutukan Allah, sedangkan Anda orang yang paling mulia, Anda kekasih Allah, hidup ada seperti itu gitu kan." Maka Nabi mengatakan apa? Ya Umar, atarda, wahai Umar, tidakkah engkau ridho bagi mereka kehidupan dunia sedangkan bagi kita kehidupan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mau bagaimanapun indahnya dunia, tetap akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Maka itulah nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Umar sering berkunjung ke rumah Nabi seperti itu, Pak. Nah, di satu sisi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sedang kedatangan tamu-tamu wanita Quraisy. Tentu ini bukan satu orang wanita. Dan mungkin kita pun paham Nabi orang yang paling paham tentang bagaimana berinteraksi dengan orang-orang yang bukan mahramnya, gitu kan. Nah, tamu-tamu wanita tersebut datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang hukum, gitu kan. Bertanya tentang ini, bertanya itu. Tiba-tiba mereka biasanya ibu-ibu, Pak ya. Ketika kumpul-kumpul meskipun sama Ustadz kadang ngobrolnya tuh wah Masya Allah seru gitu kan, apalagi kalau banyak gitu kan. Maka wanita-wanita ini pun juga sama, dia mengangkat suaranya, ngobrolnya, suara nadanya tinggi, ketawanya dan sebagainya gitu kan. Tiba-tiba Umar bin Khattab datang mengucapkan salam dan minta izin gitu kan. Akhirnya Umar pun diizinkan masuk. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum ketika itu. Kemudian Umar bin Khattab pun bingung, ya Rasulullah, apa yang membuat anda tersenyum seperti itu ya Rasulullah? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Umar, di samping saya itu, kan di belakang pakai hijab gitu kan,
Ada wanita-wanita yang sedang ngobrol dengan saya dan suara mereka layaknya ibu-ibu gitu kan. Tapi ketika mendengarkan suara engkau, mereka langsung terdiam, Umar. Mereka langsung diam. Kemudian tuh mereka tenang sekarang kan. Maka Umar bin Khattab ketika itu pun mendengarkan jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung menunjukkan suaranya kepada ibu-ibu tersebut dan mengatakan, ya aduwati anfusihinna, wahai orang-orang yang jiwanya musuh-musuhnya gitu kan. Apakah kalian apa namanya istilahnya merasa apa namanya itu segan ya? Apakah kalian merasa segan kepadaku sedangkan kalian tidak merasa segan terhadap Rasulullah SAW gitu kan? Artinya kan ketika bersama Nabi kan dia ngobrolnya tuh gitu kan. Tapi ketika Umar muncul langsung terdiam mereka. Maka Umar mengatakan, kalian salah. Kenapa kalian segan terhadap saya sedangkan kalian tidak segan terhadap Nabi SAW? Apa kata jawaban ibu-ibu tersebut? Mereka mengatakan, ya Umar, adapun Rasulullah SAW orangnya lembut, orangnya penyabar gitu kan. Sedangkan engkau wahai Umar, engkau galak gitu kan. Makanya ya kami takut kepada orang yang galak seperti engkau gitu kan. Maka Nabi SAW semakin tersenyum mendengarkan jawaban itu. Lihat Pak, ini kehidupan Nabi SAW. Makanya kan ketika kita ditanya tentang para sahabat ya, apa ciri khas dari Abu Bakar As-Siddiq? Ciri khasnya adalah kelembutan. Kelembutan Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, enggak ada yang protes gitu. Kecuali orang-orang Syiah ya, setelahnya protes. Ketika Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq, banyak yang protes enggak? Banyak yang protes, Pak. Kenapa protes? Karena takut dengan kegalakannya, ketegasannya. Umar itu enggak sembarang Umar itu. Ucapannya itu, ya Rasulullah kita penggal aja di kepala orang gitu kan. Lihat, Umar selalu seperti itu. Ketika ada seorang sahabat seperti memperlihatkan kemunafikan gitu kan, seperti Hatib bin Abi Balta'ah ketika membocorkan militer Nabi SAW yang Nabi ingin menyerang Mekah ketika itu, Fathu Mekah. Hatib bin Abi Balta'ah membocorkan itu dengan menulis surat untuk orang-orang Quraisy. Padahal Hatib bin Abi Balta'ah ini seorang yang ikut di perang Badar, sahabat gitu kan yang mulia. Maka Nabi mendapatkan wahyu sallallahu alaihi wasallam bahwa ada kebocoran rahasia, maka Nabi pun mengutus Ali, mengutus Zubair untuk mencegat kurir yang membawa surat tersebut. Ciri-cirinya sekian, ini wanita. Maka Ali pun ketemu sama wanita tersebut dan Ali pun menginterogasi dan mengatakan, berikan surat yang ada pada engkau. Wanita ini mengatakan, apa surat, apa saya tidak paham. Ali mengatakan dengan wajah yang serius, Ali mengatakan, demi Allah Rasulullah SAW tidak pernah berbohong dan saya mengimani itu. Kalau engkau tidak menyerahkan surat tersebut kepada saya telanjangi engkau sekarang itu kan. Melihat tekadnya Ali, wanita ini takut. Akhirnya dia mengeluarkan suratnya dari rambutnya. Ketika diserahkan kepada Nabi, Nabi baca dari Hatib bin Abi Balta'ah kepada orang Quraisy bahwa Nabi sedang menyiapkan pasukan dan menuju kalian gitu kan. Maka ketika itu majlis militer dengan Umar bin Khattab. Umar mengatakan, ya Rasulullah, da'ani adribu unuqahu. Ya Rasulullah, biarkan saya penggal tuh kepala orang seperti ini. Itu kan munafik seperti itu. Tapi Nabi mengatakan, wahai Umar, dengarkan alasan. Apa alasan engkau wahai Hatib? Hatib mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak munafik, saya tidak murtad, akan tetapi saya orang asing di Mekah. Ada anak istri saya di sana dan saya tidak punya pelindung karena saya orang asing. Saya berharap dengan saya memberikan ini mereka mau melindungi keluarga saya. Itu saja ya Rasulullah gitu kan. Maka akhirnya Nabi pun memaafkan Hatib meskipun ini kesalahan berat, Pak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah meridhoi orang-orang yang ikut di perang Badar mereka semuanya. Bahkan Allah sampai mengatakan, lakukanlah apapun yang kalian lakukan, aku ampunkan dosa-dosa tersebut gitu kan. Itu khusus untuk orang yang ikut di perang Badar. Hatib termasuk orang yang ikut di perang Badar. Ketika di perang Badar ya, ketika Nabi SAW mendapatkan tawanan, ketika Nabi bermusyawarah dengan para sahabat, apa yang harus kita lakukan dengan tawanan, maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kita berikan sistem itu aja, sistem tebusan gitu kan. Maka Umar bin Khattab mengatakan, kalau saya sih pendapatnya enggak itu ya Rasulullah. Apa pendapat Umar ketika itu?
berikan dari tawanan itu orang-orang yang paling dekat hubungan dengan saya. Misalnya ada paman saya, berikan kepada saya, biar saya penggal kepalanya, kata Umar bin Khattab. Gitu. Kemudian berikan akil, karena akil kakaknya Ali ketika itu tertawan, berikan akil kepada Ali biar Ali penggal kepalanya, supaya orang melihat bahwa kita terhadap orang kafir tidak ada loyalitas dan rasa cinta kepada mereka. Mereka musuh, ini masa perang, kita penggal kepalanya. Itu Umar bin Khattab, Pak. Tegas seperti itu. Makanya kalau Umar ada di zaman sekarang, berapa kepala yang terpenggal di zaman sekarang itu kan? Dengan ketegasannya Umar bin Khattab dalam masalah hukum, apalagi kita melihat banyak kemunafikan di zaman sekarang gitu kan. Maka ketika Umar menjadi presiden khalifah, banyak yang protes gak? Banyak yang protes, Pak. Tapi Umar mencoba untuk meluruskan itu dengan mengatakan, dahulu saya orangnya keras, tetapi saya dilembutkan Rasulullah SAW. Jadi ketegasannya, maksudnya bukan ketegasannya, kakunya Umar menurun gitu kan. Dan saya pun ketika menjadi menterinya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar orangnya lembut, saya orangnya tegas. Maka menjadi kolaborasi yang hebat antara kelembutan dengan ketegasan gitu kan. Maka kakunya saya pun berkurang dengan berteman dengan orang-orang seperti itu, Pak. Makanya di sini ketika tadi wanita-wanita tadi mengatakan, iya ya Umar, Rasulullah mah orangnya baik gitu kan, orangnya senang. Tetapi kalau engkau orangnya kaku galak seperti itu, makanya kami lebih segan kepada engkau wahai Umar. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Umar, iya ibnul Khattab, betul wahai ibnul Khattab, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan illa salakan fajjan ghairu fajjika. Kata Nabi SAW, iya wahai Umar,